Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari presentasi saya kemarin. Apabila kemarin saya hanya membicarakan mengenai garis besarnya saja, mengenai topik utama webinar yang akan nantinya dilaksanakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai strategi atau langkah-langkah dalam persoalan supply chain. Nah, di sini saya ambil dari liputan6.com. Nah, saya beri judul Keterlibatan Indonesia dalam Rantai Pasok Global. Sebelum kita menelaah lebih lanjut, di sini saya ingin menjelaskan juga mengenai persentase perdagangan di dunia yang tentunya berpengaruh juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini saya ambil data dari IMF memperlihatkan di sini bahwa pada tahun 2020 ini perdagangan di dunia ini mengalami perlambatan atau kontraksi sebesar 10,4%. Nah, ini cukup disayangkan pula karena dampak pandemi tentunya ini sangat mengkhawatirkan bagi perdagangan di dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia saja. Namun, tapi di sini saya juga menjelaskan pada tahun 2021 IMF ini dengan positif atau mungkin mereka berkata ini suatu kemajuan, kan tumbuhnya 8,3% perekonomian ini. Nah, ini juga akibat dari perdagangan ini. Terutama saat ini kan juga karena pandemi tidak dipungkiri pula misalnya e-commerce atau platform-platform misalnya belanja online ini semakin terus digalakkan ya Pak ya. Jadi ini nanti ya akan ada harapan positif untuk kenaikan perekonomian di negara atau di dunia. Nah, lalu di dalam ranah perdagangan ini terutama dalam topik yang dibicarakan yakni mengenai rantai pasar global atau supply chain ini, bagaimana sih kedudukan Indonesia di rantai pasar global? Nah, ini menjelaskan Kemendak RI atau Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini menjelaskan memang pandemi ini membawa perubahan tatanan termasuk dalam perdagangan Indonesia di dalam dunia bisnis global. Namun di saat seperti inilah Indonesia ini seharusnya bangkit untuk memanfaatkan segala macam peluang yang ada. Maka menurut Kemendak RI, Indonesia harus dapat menjaga pasar utama dan juga membuka akses pasar bagi negara-negara non-tradisional. Nah, hal ini diyakini Kemendak RI bahwa merupakan langkah baik untuk dapat lebih mengenalkan produk-produk buatan Indonesia ini lebih baik lagi ke kalangan. Nah, meskipun demikian, ternyata dalam menjalankan sebuah usaha itu terkadang menemui berbagai macam hambatan atau tantangan. Nah, ini juga tidak dapat dipungkiri karena persoalan ini tidak hanya di Indonesia saja, melainkan negara lain. Nah, ini khususnya pada kita kan fokusnya dalam era ini ya Pak. Jadi ada era pandemi ini. Jadi ini merupakan sebuah transisi besar yang dapat mengubah peluang menjadi ancaman atau bahkan tantangan ini menjadi peluang. Nah, tinggal seperti apa langkah yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengatasinya. Nah, lalu ada perubahan dalam pola perdagangan. Pola perdagangan ini juga berhubungan dengan dampak pandemi karena sistem tata kelola, proses produksi hingga distribusi tentunya juga mengalami perubahan. Nah, maka banyak pelaku bisnis yang akan berpikir strategis untuk menjalankan bisnis mereka ini supaya tidak gulung tikar. Nah, hal inilah yang nantinya menimbulkan banyak perubahan sehingga dikatakan pola perdagangan ini berpengaruh pada pola perdagangan ini juga ikut berubah dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis. Nah, lalu yang terakhir ini tentunya berhubungan dengan perubahan perilaku dari masyarakat, yakni misalnya tentang daya konsumsi masyarakat. Karena pandemi ini lalu adanya perubahan pola perdagangan yang bahkan juga banyak yang terdampak dalam perekonomian mereka, maka perilaku masyarakat ini juga tentunya akan mengalami perubahan. Nah, hal inilah yang akan menjadi tantangan bagi pelaku dunia bisnis perdagangan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa setiap kondisi ini ada perubahan baik peluang menjadi ancaman, tantangan juga bisa menjadi peluang Pak. Jadi peluang apa saja nih yang ada di dalam industri perdagangan ini? Yang pertama yakni pemanfaatan dalam pertumbuhan nilai perdagangan yang dikatakan sebagai produk yang memiliki potensial baru. Lalu adanya relokasi pusat industri. Nah, ada yang ketiga ini juga relokasi investasi global. Nah, yang keempat ini tentunya yang tidak kalah penting adalah transformasi media atau digital yang kian masuk ini sehingga dapat diperhatikan dan ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir ini adanya potensi pasar
di kawasan yang terbilang memiliki potensi besar untuk selalu dikembangkan. Nah, untuk persentase peluang tersebut sebenarnya tidak menjadi acuan apa-apa 20% ini. Hanya saja untuk peluang ini bagaimana pelaku bisnis ini dalam memanfaatkan segala macam peluang yang ada untuk menaikkan persentase dari keuangan bisnis mereka. Nah, melihat berbagai macam adanya tantangan, lalu adanya peluang dalam perdagangan global ini, Indonesia ini ternyata sudah masuk ke dalam pasar global. Nah, tentunya harus selalu meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi. Nah, sehingga produk Indonesia ini akan semakin dikenal oleh negara. Maka Kemendak RI bersama dengan pemerintah ini menyatakan bahwa akan selalu melakukan strategi atau kebijakan dan juga evaluasi berkala dalam mendukung program pemulihan ekonomi para UMKM ini tentunya. Nah, langkah strategis ini seperti adanya larangan sementara impor binatang hidup dari Tiongkok. Sebenarnya ini menjadi pro dan kontra ya Pak, karena saat pandemi ini banyak sekali permasalahan dari Tiongkok atau China ini, sehingga untuk mengatasinya atau untuk meminimalisir atau segala macam hambatan ini, Kemendak RI sementara ini menutup impor binatang hidup dari Tiongkok. Lalu yang kedua ini tentunya menyediakan alat kesehatan. Yang ketiga, program bantu untuk pasar rakyat dan juga UMKM. Yang keempat ini stimulus non fiskal, ini juga minggu kemarin juga pernah saya bahas. Lalu yang kelima ini stabilisasi dan harga stok barang, tentunya barang pokok, serta melakukan realokasi dan refocusing anggaran termasuk program bantuan. Ternyata tak berhenti di situ saja. Dalam persoalan rantai global atau supply chain ini, Kemendak RI juga telah melakukan perencanaan strategis. Ini saya tuliskan ada 6 rencana strategis dalam supply chain Indonesia. Nah, yang pertama itu adanya melakukan pengawasan barang dan juga jasa yang beredar, khususnya dalam jaringan e-commerce. Karena saat ini kita lebih gencar-gencarnya dalam e-commerce. Lalu meningkatkan fasilitas ekspor di Indonesia. Lalu yang ketiga adanya pengamanan pada bahan baku yang dibutuhkan untuk UMKM. Yang keempat ada pengaturan impor barang konsumsi. Lalu yang kelima pemanfaatan forum internasional. Nah, ini sebenarnya sudah digalakkan oleh pemerintah waktu itu. Nanti saya bahas lebih lanjut. Nah, yang keenam ini membuka berbagai fasilitas perdagangan secara bertahap. Nah, ini terutama mendekati di era new normal. Lalu ada lagi kebijakan ekspor dari non-migas menurut Kemendak RI. Nah, ini ada dua kebijakan baik dari jangka pendek maupun sebenarnya jangka menengah saya tipu. Ini seperti jangka pendek ini adalah melakukan pendekatan produk dan juga pasar. Lalu untuk jangka menengahnya adalah pemetaan produk Indonesia di negara-negara yang terakreditasi atau telah memiliki kekuatan di pasar. Maka dari itu, sebagai tanggapan akan hal-hal yang sudah saya jelaskan ini, pemerintah ini tentunya sudah melakukan berbagai langkah strategis dibantu oleh Kemendak RI dan juga beberapa aparat pemerintah yang lainnya, terutama dalam bidang persoalan perdagangan ini. Nah, pemerintah ini sudah masuk ke dalam rantai pasar global dengan mengupayakan perjanjian atau kerjasama perdagangan internasional seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini dikatakan bahwa pemerintah sudah menyelesaikan 21 perundingan perdagangan, baik secara bilateral dan juga multilateral atau regional. Nah, pemerintah ini dengan bantuan ini, tentunya pemerintah berharap akan memberikan support pada perdagangan dan juga UMKM di Indonesia, sehingga diharapkan akan terus membuka jalan atau peluang sukses ke bisnis Indonesia yang tentunya dapat meningkatkan taraf perekonomian nasional lebih baik lagi. Dan perlu diketahui pula bahwa kinerja dari neraca perdagangan ini tentunya masih mengalami kondisi yang baik. Bahkan dikatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia dalam periode Januari sampai Oktober tahun 2020 silam itu sudah melampaui neraca keseluruhan di tahun-tahun sebelumnya, Pak Bir. Atau menjelaskan saat itu adalah capaian tertinggi perdagangan di Indonesia. Maka prestasi ini sudah sepantasnya dipertahankan dan tentunya ditingkatkan lebih baik lagi. Untuk itu, sekian dari